Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Piki Rahayu dari S1 Manajemen Universitas Mercu Buana. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan apa ya, presentasi terkait dengan proposal manajerial sumber daya manusia pada usaha UMKM. Nah, jadi intermezzo sedikit bahwa informasi usahanya itu, nama usahanya merupakan Hotang Basmol, di mana Hotang merupakan akronim dari hotdog dan kentang. Lalu Basmol sendiri itu karena berada di alamat Jalan Basmol Raya. Lalu tenaga kerjanya itu 2 orang, nama pemiliknya itu Muhammad Ilham, dan kontak kontak usahanya bisa bisa 0878 7803 3039. Oke. Nah, jadi dalam usaha Hotang Basmol, saya mempunyai, dalam usahanya tersebut mempunyai beberapa kendala, beberapa masalah. Jadi saya merumuskan masalah, itu yang pertama, mengelola sumber daya manusia dalam meningkatkan efektivitas bekerja. Lalu yang kedua, mengelola sumber daya manusia dalam meningkatkan penjualan dan serta mengelola sumber daya manusia dalam manajerial keuangan. Nah, penempatan kerja. Jadi penempatan kerja merupakan ya pengalokasian karyawan pada posisi kerja tertentu supaya dapat membantu usaha dalam mencapai tujuan gitu. Nah, jadi kasus kasusnya itu yang pertama, penempatan kerja. Utang Basmol memiliki 2 karyawan untuk melakukan tugas yang berbeda-beda. Karyawan pertama melakukan produksi, lalu karyawan yang kedua melakukan penjualan serta pencatatan keuangan. Nah, dengan diberlakukan seperti itu, menurut pemilik usaha itu dapat meminimalisirkan kecurangan terhadap karyawan. Nah, hipotesa saya itu, menurut saya, eee, UMKM UMKM itu merupakan usaha yang sangat fleksibilitas gitu, di mana tidak diperlukannya dengan departemen-departemen khusus penjualan, departemen khusus produksi untuk melaksanakan tugas-tugasnya gitu. Jadi saya mempunyai hipotesa bahwa, harus, ini ya, apa namanya, dibuat saja 2 orang itu melakukan tugas yang sama, melakukan produksi, penjualan, serta pencatatan keuangan. Nah, tapi ini bakal menjadi kendala di kemudian hari karena produksi, penjualan, serta pencatatan keuangan apabila dijadikan satu. Nah, ini bakal menimbulkan permasalahan yang baru, di mana bisa bisa karyawan bisa melakukan kecurangan terhadap usahanya. Nah, lalu yang kedua, untuk meningkatkan efektivitas bekerja yaitu melakukan kompensasi karyawan. Nah, jadi kompensasi merupakan balas jasa yang diberikan oleh perusahaan atau usaha atau organisasi secara finansial maupun non finansial. Nah, dalam wawancara yang saya lakukan terhadap para karyawan itu, pertama dia memiliki, eee dalam wawancara yang dilakukan dengan pemilik usaha, kompensasi yang diberikan oleh pemilik itu, yang pertama itu diberikan gaji pokok sebesar 50.000 setiap orang per hari. Lalu yang kedua, diberikan tunjangan makanan sebesar 25.000 setiap hari per orang. Lalu yang ketiga, diberikan waktu libur sekali dalam sebulan. Nah, dalam wawancara yang dilakukan dengan kedua karyawan, mereka menemukan yang pertama, gaji yang diberikan terlalu rendah gitu. Lalu yang kedua, banyak aktivitas di luar pekerjaan sehingga mengharuskan untuk tidak bekerja. Nah, itu merupakan hasil ini wawancara. Lalu untuk hipotesa saya, menurut saya itu yang pertama,
diperlukan pengupahan karyawan dengan sistem bulanan, di mana kalau seandainya kita menggunakan sistem gajian harian gitu, mungkin sebagian orang bakal menilai itu sedikit, tapi kalau seandainya kita menggunakan sistem bulanan, itu bisa terakumulasi dan itu menjadi sangat besar gitu. Apalagi dengan sistem bulanan ini kita harus perlu adanya penilaian kerja, di mana apabila memang karyawan sering absensi atau apa, itu bisa dilakukan pengurangan gaji ataupun bisa di-cut gitu. Lalu yang ketiga, diperlukan waktu libur lebih dari sehari. Tentunya ini disepakati oleh pemilik usaha serta juga karyawan. Nah, ini yang karena manusia sendiri itu bukan robot yang bisa setiap hari berdagang karena mempunyai aktivitas gitu di luar sana. Tapi ini diperlukan kesepakatan antara pemilik serta juga karyawan. Lalu mengelola sumber daya manusia dalam meningkatkan penjualan. Nah, jadi saya melakukan observasi selama 1 minggu. Nah, jadi Utang Basmol ini merupakan usaha makanan pinggir jalan, di mana setiap proses transaksi ini dilakukan secara langsung. Jadi orang datang bayar, orang datang bayar, orang datang bayar. Nah, jadi observasi saya menyimpulkan bahwa satu, ketika di bulan hujan seperti saat-saat ini, bulan Oktober, November, Desember, itu penjualan itu menurun gitu karena kendala dari hujan itu. Lalu yang kedua, karyawan yang hanya fokus pada penjualan saja. Maksudnya karyawan yang hanya fokus pada penjualan saja, jadi ya udah, pelanggan beli apa, ya udah dilayanin gitu. Nah, hipotesa saya terkait dalam mengelola sumber daya manusia untuk meningkatkan penjualan, yang pertama itu diperlukan pelatihan pemasaran secara interaktif, di mana pelatihan pemasaran secara interaktif ini merupakan nih, ada umpan balik gitu antara penjual serta pelanggan. Contohnya, "Mas, mau beli otang gitu." Nah, ini penjualnya ini harus ada interaktif terhadap pelanggan untuk meningkatkan penjualan. "Beli satu saja, Kak, atau 2 atau mau menambah topping?" Nah, itu kan merupakan salah satu pemasaran secara interaktif. Lalu yang kedua, diperlakukan pelatihan pemasaran melalui aplikasi pemesanan daring. Nah, ini kenapa harus diperlukan gitu pelatihan pemasaran secara daring, karena mengingat dari jumlah penjualan yang menurun akibat penjualan karena akibat dari hujan ini, sehingga kan pelanggan ini malas untuk keluar, apalagi hujan becek gitu. Nah, jadi diperlukan pelatihan nih pemasaran melalui aplikasi pemesanan daring. Seperti halnya kita tambah merchant di GoFood, GrabFood, ShopeeFood, dan lain sebagainya macam. Lalu mengelola sumber daya manusia dalam meningkatkan penjualan. Nah, balik lagi ke materi ke pemaparan yang pertama itu terkait dengan penempatan kerja, di mana karyawan itu di tidak ada departemen, jadi bisa melakukan kecurangan gitu terhadap penjualan, dan juga pencatatan keuangan. Nah, ini tentu tidak mudah ya dalam mengurusi keuangan usaha gitu, karena diperlukan tenaga ahli yang sudah berkompeten pada bidang keuangan. Nah, jadi kalau kalau kasusnya pada usaha utang basmol ini memerlukan pelatihan dan juga pengembangan secara 2 orang gitu, membuat biaya pengeluaran itu sangat meningkat dan itu merugikan, bukan ya merugikan pemilik usaha gitu. Karena beban-beban penjualannya itu meningkat gitu. Nah, hipotesanya itu diperlukan pelatihan dan pengembangan penggunaan aplikasi point of sales. Jadi penggunaan aplikasi point of sales ini yaitu aplikasi penjualan berbasis digital gitu. Karena tentu saja kita hidup di dunia modernisasi, harus serba digital kalau bisa. Jadi mulai dari transaksi penjualan, transaksi
pencatatan keuangan ini secara otomatis ya, dilakukan pencatatannya gitu. Seperti halnya aplikasi kasir gitu. Dengan penggunaan aplikasi itu, ini menghemat biaya untuk apa ya, melakukan pelatihan pelatihan yang sangat pelatihan supaya tenaga kerja sangat kompeten dalam bidang keuangan gitu. Tapi ini cukup dengan pelatihan penggunaan aplikasi ya. Enggak apa namanya, pelatihan penggunaan aplikasi, tentu nanti aplikasi sendiri yang melakukan olah datanya sendiri. Nah, ini sangat penting gitu. Dan juga dapat menurunkan pengeluaran yang sangat besar. Nah, mungkin sekian dari saya, presentasi yang saya bisa jelaskan. Apabila memang ada kesalahan-kesalahan kata, saya mohon maaf. Apabila ada saran dan kritik bisa di komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.